Hari ini kita akan membahas tentang tes psikologi. Dan pembahasan ini merupakan bagian pertama yang mengcover tentang apa peran dari tes psikologi, bagaimana ia didefinisikan, serta apa saja yang menjadi karakteristik dari tes psikologi yang membedakan ia dengan yang lainnya. Dalam dunia psikologi modern, tes psikologi menempati posisi yang sangat istimewa karena dia bukan sekedar instrumen, melainkan menjadi simbol konkret dari pengukuran psikologis yang cermat dan terukur, dan juga terstruktur. Begitu melekatnya tes dengan profesi psikologi, sehingga muncul ungkapan, meskipun bersikap sarkastis, yang menyebut psikolog sebagai tukang tes. Ungkapan ini, walau tidak sepenuhnya adil, menyiratkan kenyataan bahwa tes telah menjadi bagian tak terpisahkan dari praktek psikologi, terlebih dalam kerja sama antara profesi seperti dengan psikiatri. Tes psikologis itu kerap digunakan untuk membantu proses diagnosa, menelusuri kemungkinan prognosis, serta menyiapkan intervensi yang sesuai dalam layanan psikiatri. Meski perannya tidak luput dari perdebatan, kehadirannya sebagai alat asesmen tetap teguh dan sulit tergantikan hingga hari ini. Pemahaman kita tentang tes psikologi itu akan menjadi lebih utuh ketika kita menyimak penjelasan para pakar. Ada beberapa pakar yang pendapatnya kita tampilkan di sini, di mana pendapat-pendapat tersebut akan membantu kita memahami perspektif tentang apa yang dimaksud dengan tes psikologis. Yang pertama, misalnya Allen dan Jen. Dia menjelaskan bahwa tes psikologi itu merupakan sarana untuk memperoleh sampel dari perilaku seseorang. Dengan kata lain, tes memberikan kita cuplikan perilaku individu yang muncul dalam situasi tertentu. Seperti jendela kecil yang mengintip dunia dalam seseorang. Dia terbatas, tapi dia tetap representatif. Friedenberg itu memperluas cakupan dengan menyatakan bahwa tes merupakan bagian dari asesmen, yakni prosedur apapun yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang individu. Dia membedakan asesmen menjadi dua pendekatan. Ada asesmen dengan pendekatan subjektif dan ada yang objektif. Subjektif itu seperti observasi dan wawancara, di mana penilaian itu bergantung pada kepekaan dan interpretasi dari asesor itu sendiri. Karena itu dia menjadi subjektif. Adapun pendekatan objektif itu seperti tes yang telah terstandar, di mana tes itu berusaha menghilangkan pengaruh pribadi untuk menjaga keabsahan hasilnya. Lebih jauh, Friedenberg menambahkan bahwa tes adalah bentuk asesmen yang menerapkan prosedur sistematis dan berujung pada angka atau skor. Lanjut dengan Grigori. Ia menegaskan bahwa tes adalah prosedur yang dibakukan untuk mengambil sampel perilaku yang kemudian diklasifikasikan dalam kategori atau angka. Tak hanya itu, mayoritas tes juga dilengkapi norma yang memungkinkan hasilnya dipakai untuk meramalkan perilaku dalam konteks lain, seperti kemampuan menghadapi tantangan kehidupan nyata. Bila definisi-definisi ini kita gabungkan,
maka kita akan sampai pada pengertian yang komprehensif bahwa tes psikologis adalah alat objektif yang dibakukan atau distandarisasi dan dirancang untuk mengumpulkan cuplikan perilaku yang bermakna. Ia menyederhanakan kompleksitas psikologis menjadi angka atau kategori, untuk kemudian dianalisis, dibandingkan, dan yang lebih penting, digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Inilah pengertian dari tes psikologi. Nah, tes psikologi tentunya memiliki karakteristik yang membuatnya menjadi salah satu asesmen yang unik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tes psikologi sebagai prosedur spesifik yang dibakukan atau tes standar. Jadi, tes psikologi itu pertanyaannya tidak acak. Dia sudah terencana. Rangkaian tugas-tugas atau pertanyaan dalam tes itu dirancang secara sistematis dan dibakukan sedemikian rupa agar prosedur pelaksanaan, waktu, penyajian soal, hingga cara penilaian dapat diterapkan dengan konsisten. Siapapun pengujinya, dimanapun tempatnya. Inilah yang kemudian menjamin bahwa hasil dari tes psikologi itu terjamin reliabilitasnya dan objektivitas dari hasilnya. Misalnya saja tes WAIS 3, segala satunya sudah ditentukan secara rinci, sehingga perubahan kecil dalam prosedur benar-benar dapat mempengaruhi hasilnya. Kemudian yang kedua, tes itu merupakan sampel dari tingkah laku. Apa yang diukur dalam tes bukanlah keseluruhan diri seseorang. Tidak, kita tidak bisa pernah benar-benar mengukur keseluruhan diri seseorang. Apa yang kita ukur adalah cuplikan perilaku yang merepresentasikan atribut psikologis tertentu. Kita tidak mengukur kecerdasan secara keseluruhan, tapi memperkirakannya dari respon terhadap tugas-tugas tertentu. Jadi tes itu ibarat cermin kecil yang ia tidak bisa menampilkan seluruh tubuh, tapi cukup jelas untuk membantu mengenali bagian besarnya. Kemudian yang ketiga, bahwa tes itu menghasilkan skor. Dari pelaksanaan tes, nantinya akan didapatkan skor mentah, yakni jumlah respon yang dianggap benar atau bermakna. Namun skor ini tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Sebuah angka itu harus dipahami dalam konteksnya. Misalnya skor 60 dalam tes bahasa dan 45 dalam skor berhitung tidak serta-merta menunjukkan kemampuan bahasa yang lebih tinggi. Karena skala maksimal kedua tes tersebut mungkin saja berbeda. Dan akhirnya, karakteristik yang berikutnya adalah bahwa setiap tes itu mestinya dilengkapi dengan norma. Norma ini adalah kerangka rujukan. Dia menjawab pertanyaan, apakah skor ini baik? Apakah ini tinggi atau rendah dibandingkan dengan populasi? Melalui norma, skor itu tidak lagi menjadi angka tanpa makna, melainkan indikator yang dapat dibandingkan, dikategorikan, dan ditindaklanjuti. Tes psikologis dalam wujudnya yang terbaik bukan sekedar angka. Dia adalah jembatan antara dunia batin individu
dan keputusan praktis yang menyangkut ke pendidikan, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadi. Ia bukan alat untuk menghakimi, tetapi alat untuk memahami dan memetakan potensi yang digunakan secara bijak, hati-hati, dan berlandaskan pada standar ilmiah. Demikian penjelasan kita tentang tes psikologi yang mengcover dari peran, pengertian, serta karakteristik tes psikologi.